Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Lailatul Izzah, Alifah Salma, Defnakir Bilarifda, Siti Maimunah, dan saya sendiri Marliatul Halwa. Dan di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan tentang kebijakan hubungan industrial. Hubungan industrial itu sendiri menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan pada definisi hubungan industrial itu tampak ada 3 pihak, yakni pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan dalam hubungan pekerja dan pengusaha. Dan tujuan dari hubungan industrial itu sendiri adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha. Dan mengenai hubungan industrial yang berlaku di Indonesia adalah hubungan industrial Pancasila. Penggunaan istilah terhadap hubungan industrial sebelumnya merupakan keberlanjutan dari istilah hubungan industrial Pancasila berdasarkan literatur hubungan industrial Pancasila atau HIP. Ini adalah terjemahan dari Libaur Relation atau hubungan perburuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kerja dan perjanjian kerja. Nah, hubungan kerja itu hubungan hukum antara buruh dan pemberi kerja dan yang memiliki unsur adanya pekerja, upah, dan perintah. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dengan majikan atau pemberi kerja. Nah, hubungan kerja itu bisa juga disebut hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal 2 subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja itu adalah pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Nah, hubungan kerja ini merupakan inti dari hubungan industrial. Untuk era globalisasi ini menuntut pekerja untuk saling berlomba-lomba mempersiapkan diri supaya mendapat pekerjaan yang terbaik bagi dirinya. Nah, tuntutan untuk meningkatkan daya saing ini dirasakan oleh pengusaha dalam melakukan perdagangan internasional. Investor asing akan sangat menanamkan sahamnya ke Indonesia, lebih menyukai sistem kontrak kerja yang tidak menimbulkan masalah daripada menerapkan pekerjaan tetap. Nah, yang dimaksud dengan pekerja atau buruh harian lepas ini itu pekerja atau buruh yang bekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan. Nah, serta yang diterima didasarkan pada kehadiran untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta upah yang didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan pekerja keras harian lepas. Nah, nuansa hubungan di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini itu sangat berbeda dengan nuansa hubungan kerja di negara-negara maju seperti Amerika. Di Indonesia ini itu kondisi politik yang masih fluktuatif dan memungkinkan kebijakan hukum yang berubah-ubah untuk 5-10 tahun ke depan. Nah, para pekerja di Indonesia ini memiliki kecenderungan untuk terikat dalam hubungan kerja yang bersifat tetap pada suatu perusahaan. Di negara maju, pekerja lebih cenderung untuk menjalin hubungan kerja dengan sistem waktu tertentu, bahkan outsourcing. Nah, serta mereka tetap memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan dari pekerjaan sebelumnya, dengan tanpa terikat menjadi pekerja tetap yang berakhir pada masa pensiun. Nah, perusahaan lain ini bisa jadi memberikan upah lebih besar dan menghargai pengalaman kerja yang telah mereka miliki, atau apabila mereka telah memiliki cukup modal untuk berwirausaha. Mereka tidak harus menunggu dalam waktu yang lama untuk fokus pada usaha yang dirintisnya dengan hanya mau menunggu waktu berakhirnya masa kerja waktu tertentu. Yang kedua yakni perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja itu
merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Keabsahan perjanjian kerja ini meliputi segi formil dan materi. Perjanjian kerja itu sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perikatan. Nah, syarat-syarat perjanjian kerja ini telah dibuat dalam format yang ditentukan, yakni nama, alamat perusahaan, jenis usaha. Kemudian yang kedua itu nama, jenis kelamin, umur, dan lama bekerja atau buruh. Kemudian yang ketiga ini jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat tempat pekerjaan. Yang kelima besar upah dan pembayarannya. Yang keenam syarat-syarat kerja yang memuat hak kewajiban pengusaha. Yang ketujuh mulai dalam jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang kedelapan tempat dan tinggal perjanjian kerja dibuat. Dan yang terakhir itu penandatangan pada pihak perjanjian kerja. Nah, berdasarkan keuntungan pasal 51 ayat 1 dan 2 itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang disyaratkan secara tulis ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang yang telah berlaku. Nah, syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materi dan syarat formil. Syarat materi diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sedangkan syarat formil diatur dalam 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, tuntutan hubungan kerja sistem kontrak kerja merupakan salah satu tuntutan investor asing yang akan menanamkan saham di Indonesia. Di era globalisasi menuntut pekerja untuk saling berlomba mempersiapkan diri supaya mendapat pekerjaan yang terbaik bagi dirinya. Nah, tuntutan untuk lebih meningkatkan daya saing dirasakan oleh majikan dalam melakukan perdagangan internasional. Investor asing akan menanamkan sahamnya ke Indonesia, lebih menyukai sistem kontrak yang tidak banyak menimbulkan daripada pekerja tetap. Itu saja dari saya kembalikan ke selanjutnya yaitu ada jenis perlindungan kerja, di mana yaitu ada jenis perlindungan secara ekonomis. Terus yang kedua ada perlindungan sosial atau kesejahteraan kerja, dan yang terakhir yaitu perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Dimana untuk yang pertama yaitu perlindungan secara ekonomis itu disebut sebagai jaminan sosial yang merupakan perlindungan terhadap pekerja atau buruh, yang dimana itu terkait penghasilannya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perlindungan kerja dan juga kesejahteraan pekerja. Yang pertama yaitu perlindungan hukum untuk pekerja, yang dimana perlindungan hukum sendiri itu adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara sederhananya konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia itu tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja itu sendiri, di mana berikut hak-hak kemanusiaannya baik secara individual maupun secara pekerja. Nah, aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah. Baik, perlindungan ini meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya, di mana termasuk perlindungan pekerja bila bekerja di luar kehendaknya. Nah, yang menjadi dasar permasalahannya adalah mengenai imbalan kerja yang didapatkan oleh pekerja yang diistilahkan dengan upah. Terus untuk selanjutnya yaitu ada perlindungan sosial atau kesejahteraan kerja,
di mana pelindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja ini dimuat bersamaan dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana tentang ketenaga kerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agamanya. Dan adapun juga kesehatan kerja didefinisikan sebagai setiap usaha dan upaya maupun aturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari tindakan-tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis, ataupun yang melanggar norma kesusilaan dalam suatu hubungan kerja. Baik, untuk yang ketiga yaitu perlindungan teknis atau keselamatan kerja, di mana di sini itu bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dari risiko kerja terkait penggunaan alat atau mesin, material atau bahan berbahaya, beracun, jenis kerja, lokasi, waktu, dan kondisi tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Nah, termasuk ke dalam perlindungan ini adalah ketersediaannya sarana dan prasarana penunjang sebagai langkah antisipasi jika terjadi kecelakaan dalam bekerja. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai kesejahteraan pekerja, di mana kesejahteraan ini dalam melaksanakan tugasnya itu sebagaimana dimaksud dalam hubungan industrial dan kesejahteraan tenaga kerja itu mempunyai fungsi yang pertama, penyusunan program dan kegiatan di bidang hubungan industrial dan juga kesejahteraan tenaga kerja, perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan juga kesejahteraan tenaga kerja. Yang ketiga, pelaksanaan penyuluhan bimbingan teknis. Terus yang keempat, pembinaan dan pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Yang kelima, pembinaan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit, serta lembaga hubungan industrial lainnya. Yang keenam, pelaksanaan pembinaan kesejahteraan tenaga kerja. Yang ketujuh, perumusan penetapan upah minimum kota. Yang kedelapan, pembinaan fasilitas kesejahteraan bagi buruh atau pekerja. Yang kesembilan, ada pembinaan pengaturan syarat kerja perusahaan. Yang 10 ada pembinaan pengupahan. Yang ke-11 ada pelaksanaan pembinaan penyerahan sebagian pekerja kepada perusahaan lain. Yang ke-12, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan juga penutupan perusahaan. Yang ke-13 ada pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggungjawaban, pelaksanaan tugas dan juga fungsi. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan atau atasan sesuai dengan tugas yang diberikan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengertian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh yang hanya ada dalam satu perusahaan. Selanjutnya adalah jenis perselisihan hubungan industrial. Di dalam hubungan industrial terdapat 3 jenis perselisihan. Yang pertama adalah perselisihan hak, yang kedua perselisihan kepentingan, dan yang terakhir
perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua adalah perselisihan kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya penyesuaian pendapat mengenai perbuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dan selanjutnya adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah arbitrase, yang kedua konsiliasi, dan yang terakhir mediasi. Arbitrase yaitu penyelesaian suatu perselisihan atau perkara oleh seorang atau beberapa orang wasit atau yang biasa disebut arbiter yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang berperkara untuk diselesaikan di luar pengadilan. Untuk yang kedua adalah konsiliasi, yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar SP dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh konsiliator yang netral. Dan yang terakhir adalah mediasi, yaitu penyelesaian perselisihan melalui mediasi meliputi penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar SP atau SB dalam satu perusahaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai negosiasi dalam hubungan industrial. Negosiasi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola atau menangani konflik pada berbagai bentuk komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, komunikasi bisnis, dan komunikasi internasional. Termasuk salah satunya yang sering digunakan dalam interaksi antara pihak manajemen atau pengusaha dengan pihak pekerja dalam konteks hubungan industrial. Negosiasi ini merupakan salah satu metode dari manajemen konflik selain melalui mediasi dan negosiasi lebih menekankan pada adanya pertukaran usulan yang ditujukan untuk meminimalisir perbedaan akibat adanya ketidaksamaan tujuan dari para pihak dengan cara menciptakan sebuah kesepakatan. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam negosiasi. Menurut William Yarman mengemukakan 5 tingkatan analisis yang berbeda dalam negosiasi, yaitu yang pertama pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini menekankan pada makna serta kekuatan dan asumsi bahwa hasil negosiasi harus berakhir win-loss. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan strategis. Pendekatan ini menekankan pada tujuan rasionalitas kekuatan posisi dengan asumsi bahwa hasil negosiasi juga win-loss. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan proses. Pendekatan ini menekankan perbuatan konsensi perilaku serta posisi dengan asumsi hasil negosiasi win-loss. Kemudian pendekatan yang keempat yaitu pendekatan perilaku menekankan pada pendekatan kepribadian, mengutamakan peran dari persepsi serta ekspektasi yang kuat dengan asumsi hasil win-loss. Namun kelemahannya terlalu menekankan pada posisi. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan integratif. Pendekatan ini menekankan pada upaya pemecahan masalah
menciptakan nilai, cara komunikasi yang efektif dengan asumsi hasil win-win. Namun kelemahannya membutuhkan waktu yang panjang. Semua pihak harus siap menghadapi serangan balik dari pihak yang non-integratif. Selanjutnya yaitu mengenai isu-isu perundingan atau negosiasi dalam hubungan industrial. Nah, yang pertama yaitu isu mandatori atau mandatory isu, yaitu isu yang memiliki efek langsung dan segera terhadap pekerja dan pelaksanaan pekerjaan, seperti isu tentang penetapan upah, jam kerja, kondisi kerja, dan persyaratan kerja. Kemudian isu yang kedua yaitu isu permisif atau permisif isu, yaitu isu yang bukan substansi dalam hubungan kerja sehingga setiap pihak dapat menolak, dapat merundingkannya. Misal, tuntutan agar serikat pekerja dapat diikutsertakan dalam penentuan harga. Kemudian isu yang ketiga yaitu isu terlarang atau prohibited, yaitu isu yang melanggar regulasi, misal mewajibkan karyawan untuk menjadi anggota serikat pekerja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.